Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nartahir, NIM 200222167, reguler 4. Baik, saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sains, iptek disertai dengan fotonya. Ilmu pengetahuan. Ibnu al-Hashim, seorang ilmuwan Arab Muslim bernama Ibnu Hashim, adalah seseorang yang punya kontribusi besar di dunia optik, astronomis, serta matematika. Ia bahkan disebut sebagai optik. Ia berteori soal cahaya bergerak dalam garis lurus dan dibedakan oleh objek yang berefleksikan oleh sinar tersebut. 2. Ilmu teknologi. Ibnu al-Haytham menjadi salah satu tokoh Islam yang berpengaruh di dunia teknologi. Ilmuwan ini menciptakan teknologi optik yang saat digunakan pada perangkat kamera teknologi. Temuan Ibnu al-Haytham menginspirasi untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. 3. Seni. Al-Badr dan Al-Tarif sekitar tahun 961 sampai 976 Masehi. Seni ukir yang dikembangkan tidak hanya pada kayu tetapi juga pada logam emonis, perak, marmer, mata uang, dan persenian. 4. Sains iptek. Ibnu Hayyam Geber lahir di Irak pada tahun 712 Masehi. Geber juga menemukan reaksi kimia seperti penguapan, sularisasi, dan kristalisasi yang kemudian ilmu kimia. Nomor 2. Bagaimana perspektif Islam tentang iptek? Jelaskan secara eksplisit beserta dengan dalilnya. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika dikenalkan sebaiknya jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya walau menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan manusia. Nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan ilmu agama dan budaya dan bagaimana hubungan ketiganya serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya, disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmuwan. Agama adalah sistem prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian, dan kewajiban yang beralan dengan kepercayaan itu. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nomor 4.
jelaskan secara eksplisit bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu pengetahuan dan agama Islam memanglah memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun dalam hal ini keselarasan antara keduanya haruslah ditingkatkan karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Nomor 5. Jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Menurut saya, makna dari slogan ilmu untuk ilmu adalah sebesar apapun pengetahuan yang kita miliki, maka yang namanya ilmu akan tetap jadi ilmu, namun akan bermanfaat jika tidak diajarkan kepada orang lain. Nomor 6. Jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Jika ilmu pengetahuan dan ajaran Islam dipisahkan, maka dapat diumpamakan selama saja dengan memutus antara roh dan jasad. Di mana jika ini terjadi, maka pendidikan khususnya di negara kita ini dapat dianggap pendidikan yang sudah mati. Nomor 7. Jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai mengatakan bahwa ilmu dan teknologi bersifat otonom, tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai, di mana bebas nilai artinya semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Sedangkan ilmu tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Nomor 8. Sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islami yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 1. Menghargai orang lain. 2. Menyayangi. 3. Menghormati umat beragama. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan ayat kauliyah dan kauniyah? Sebutkan contoh dan integrasi dalam memahami keduanya. Ayat kauliyah adalah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya, yaitu kitab Al-Qur'an, di mana ayat ini menyinggung berbagai aspek seperti tentang ajaran agama, kisah surga dan neraka, termasuk tentang cara mengenal Allah. Contohnya dalam satu mushaf Al-Quran diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Ketika dibaca akan mendapat pahala dan syafaat kelak di hari kiamat. Ayat aulia ialah tanda-tanda yang Allah tempatkan kepada makhluknya, seperti tanda kebesaran Allah berupa adanya alam semesta yang luas ini, adanya bumi yang indah ini fenomena alam yang secara gampang Allah tempatkan. Contohnya ayat qauliyah, terbelahnya
bulan yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan tujuan menciptakan manusia serta klasifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Seperti yang kita ketahui telah dijelaskan dalam As-Sariyat, di mana Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan, maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.